disetujui khusus untuk admin dan lembaga saja. Kemudian untuk guru dan teknik itu passwordnya dapat dari generate kabupaten kota. Nah, ini untuk yang login admin dan lembaga. Jika masih ada yang belum bisa login admin lembaga, bisa segera melaporkan kendalanya. Ini adalah login guru dan teknik ya. Akunnya ini di-generate oleh admin madrasah. Untuk syaratnya, untuk tendik, ini tentunya TMT minimal 2 tahun, berstatus aktif, di emis, belum memasuki usia pensiun, kualifikasi pendidikannya SMA untuk tendik, non ASN statusnya, dan tentunya berada di satu lingkungan binaan Kementerian dan tidak pernah menerima bantuan serupa yang berasal dari DIPA Kementerian Agama. Dan tentunya juga tidak menjabat sebagai lembaga legislatif yudikatif. Nah, ini menunya di pengajuan insentif ya, di menu insentif non ASN dan klik saja ajuan tunjangan. Nah, tapi banyak ditemui kasus ya di sini untuk TMT itu masih banyak yang statusnya silang. Ini juga masih dalam tahap penelusuran di pengembang. Seperti itu. Nah, kemudian untuk syarat pengajuan insentif guru, ini tentunya sudah memiliki NPK, statusnya aktif, belum memasuki usia pensiun, kualifikasi pendidikan S1, statusnya SN, non ASN, belum sertifikasi, JTM submedikalnya minimal 6 JTM, statusnya, fungsinya itu guru, kemudian tentunya submedikalnya ada di Kemenak, dan tidak menerima bantuan serupa yang berasal dari DIPA Kementerian Agama. Seperti itu. Ini menunya sama insentif ASN, kemudian jika sudah memenuhi syarat bisa klik ajuan. Karena saya pembukaan, materi saya itu saja dulu, mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Mas ini. Madiun. Dari Madiun mau Magetan ya Mas ya? Saya kok lupa. Magetan. Magetan. Iya, MTSN 5 Magetan. Oke, monggo kepada Mas Roni waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Mas, benar ya Mbak Dewi? Ya. Siap, aman Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatan ya. Kita kenalan dulu aja. Saya dari MTSN 5 Magetan. Kita belajar sama-sama karena ini adalah aplikasi baru. Jadi semuanya baru belajar. Jadi nanti bisa yang sudah selesai bisa menambahkan. Nah, tadi di kabupaten saya baru saja sosialisasi untuk tunjangan insentif. Nah, kita pada pertama yaitu dasarnya yaitu
surat edaran dari Pendis kemarin untuk DEP MSGTK dimulai pada 1 Juli 2026. Itu adalah untuk yang resminya SKBK, SKMT, SKAKPT nanti dimulai waktu bulan Juli. Kemudian ada edaran lagi tentang tunjangan insentif guru. Nah, kita fokusnya di sini yang pertama yaitu untuk insentif saja. Kita fokusnya ke situ. Yang SKMT juga bisa nanti, tapi ini menunya masih ditutup, sudah nggak ada lagi. Jadi di aplikasi untuk hari ini tadi, untuk SKMT tidak bisa. Tapi ini sudah saya bikin PPT, sudah sampai SKAKPT. Nah, untuk insentif sendiri itu dimulai tanggal 15 sampai 27. Nah, kita mulai 3 poin penting. Jadi sebelum tunjangan insentif ada 3 poin yang harus yang penting dikerjakan, yaitu jadwal, aktivasi madrasah, aktivasi PTK. Nah, untuk aktivasi madrasah itu juga ada 3 poin penting yang wajib dikerjakan. Kalau dulu waktu 3 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu itu masih bisa jalan tol, nggak perlu aktivasi madrasah, sudah bisa ajukan tunjangan insentif. Sekarang sudah didisiplinkan, jadi harus melalui alur. Ya, jadwalnya untuk jadwal sendiri minimal 50% dari madrasahnya. Misalkan ada 10 madrasah, jadi yang harus diinput jadwal minimal ada 5 PTK, harus sudah mempunyai jadwal. Jadi separuh atau 50% dari jumlah PTK yang ada di madrasah harus terinput jadwalnya supaya bisa aktivasi madrasah. Selain itu ada nama camat, itu harus di-assign oleh kabupaten. Meskipun di aplikasi operator itu ada di tugas tambahan ada camat, nilainya 24 CTM, meskipun itu dipilih, nanti tidak akan masuk, tidak akan warna hijau, tetap akan warna merah. Jadi wajib lewat kabupaten khusus untuk assign camat. Nah, kita mulai dari aktivasi madrasah. Itu sudah tahu ya, untuk linknya sudah ada, sudah semuanya sudah bisa. Dan ini tadi masuknya pakai akun madrasah dulu, SSO MIS. Nah, langkah yang pertama yaitu generate akun PTK. Wajib di-generate itu untuk mendownload user dan password PTK yang ada di dalam madrasah. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, Pak, saya lupa, akan lupa tidak punya, belum di-download, sudah lanjut di-generate tapi lupa tidak di-download. Nah, itu bisa di reset password setiap per PTK-nya. Itu di sebelah pojok kanan ada kunci, gambar kunci itu adalah reset password. Sedangkan yang status aktif atau non-aktif karena datanya itu cut off-nya lama ya, jadi yang pensiun, yang sudah meninggal itu masih terinput, maka tinggal di nonaktifkan di status itu. Setelah manajemen akun, kita langsung saja untuk lanjut ke mata pelajaran. Langkah untuk generate mata pelajaran, kita pilih kurikulumnya dulu. Kurikulum bisa lebih dari 1. Misalkan kita kurikulum Merdeka dulu. Yang MI, biasanya MI ada 2 kurikulum. Misalnya masih ada madrasah yang masih pakai 2 kurikulum. Nanti bisa ditambahkan lagi kurikulumnya, selain kurikulum Merdeka mungkin ditambah kurikulum K13. Itu bisa. Setelah kurikulum selesai, baru masuk ke rombel. Nah, sekarang rombelnya enak, tinggal tarik emis, tidak perlu ngisi manual. Kalau awal-awal saya masih bikin manual, siswa juga tarik upload manual, rombel juga bikin manual, sekarang tinggal tarik dari emis. Dan tarik siswa sudah tidak ada.
Jadi tarik emis itu rombel itu siswanya sudah masuk include di dalam rombel. Jadi sudah enak. Tinggal wali kelas, untuk wali kelas ini bisa ditambahkan sebelum diproses, itu ada pilihan menambahkan atau mengganti nama wali kelas. Kalau ini lupa, saya lupa tidak wali kelasnya tidak diganti, bisa nanti di tugas tambahan bisa ditambahkan. Kemudian setelah rombel, kita membuat model jadwal. Model jadwal itu ada nama reguler, nama model itu kayak simpatika dulu ya, MSGTK itu sama. Terus jumlah maksimal jam itu jam per hari. Kalau bisa nggak usah untuk upacara, istirahat tidak usah diikutkan, biar memudahkan tidak keras satu itu biar memudahkan. Jadi tidak usah untuk istirahat, upacara tidak usah dihitung. Kemudian pilih hari liburnya. Ada yang hari Kamis, berarti centang hari Kamis. Kalau liburnya Sabtu Minggu, dicentang Sabtu Minggu. Kemudian klik simpan. Nah ini kelebihan dari DEP MSGTK ini di jadwalnya ini. Ini fleksibel. Fleksibel itu ada tergantung kitanya pakai yang mana. Ada 3 cara. Yang kalau rombelnya banyak, itu lebih mudah pakai template. Ada pakai template, ada per kelas, ada per PTK. Kalau per kelas seperti waktu MSGTK atau simpatika dulu, itu adalah per kelas. Nah, ini saya mulai dari template, pakai template. Gunanya apa untuk data referensi ini? Data referensi ini untuk mengisi template ID template, karena ID di template itu yang dipakai ID-nya, bukan nama PTK-nya, tapi yang diisi adalah kode ID. Nanti tinggal pilih file, upload. Nah, ini model template-nya. Ada kelas, ada rombel, jam ID PTK, dan ID mapel. ID mapel diambil dari data referensi tadi. Misalkan, nah ini akidah akhlak, berarti kode ID mapelnya sebelah kiri itu. Yang dipakai adalah ID mapel. Kemudian untuk ID PTK juga sama. Yang dipakai adalah ID PTK. Bukan nama PTK-nya. Misalkan Fajar Pradika, berarti yang dipakai adalah ID PTK dari Fajar Pradika. Sedangkan untuk rombel itu harus disamakan dengan data rombelnya di data referensi, tidak boleh beda. Kalau beda tidak akan masuk uploadannya nanti. Intinya ada yang wajib sama copy paste data referensi, yaitu adalah rombel, ID PTK, ID mapel. Untuk kelas dan jam itu manual, diketik manual aja. Lanjut. Sekarang, nah, kalau sudah dipakai template, sekarang jadwal per kelas. Nah, per kelas ini adalah hampir sama waktu MSGTK atau simpatika kemarin. Jadi tinggal atur jadwal, ini nanti muncul jadwal, misalkan ini, hari kelas 1. Kelas 1 ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu hampir sama kayak waktu MSGTK simpatika kemarin. Jadi tinggal klik tanda plus itu, nanti muncul isian yang ada di bawah itu, isi kurikulum, nama pelajaran, nama guru atau nama PTK. Lalu kemudian disimpan. Itu sama kayak MSGTK. Jadi tidak perlu panjang lebar. Kemudian ini yang per PTK-nya. Kalau per PTK, ini nanti upload, bukan upload, tapi klik yang ada tanda plus paling kanan. Itu ada tanda plus sesuai PTK. Misalkan Alawin aja, itu di klik plusnya, nanti akan muncul jadwal satu persatu seperti ini. Nah ini kalau per PTK itu nyimpannya per mapel. Misalkan ini kurikulumnya Merdeka tingkat kelas 2, rombel kelas 2, mata pelajaran bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu nanti diisi di hari Senin sampai Jumat. Diisi di jam berapa, hari berapa. Jadi langsung 1 minggu. Baru kemudian simpan.
kemudian tambah lagi kembali ke alawin aja lagi, tambah lagi di ganti mapel apa atau ganti PTK apa, misalnya binti solikatun. Nah, itu kelas berapa, mapelanya apa, dari apa. Ini adalah untuk per PTK. Jadi nanti ngisinya satu-satu. Kalau PTK-nya banyak, ya lumayan lama. Lanjut. Sekarang aktivasi madrasah. Untuk aktivasi madrasah tadi kan ada 3 poin. Data PTK, jadwal mengajar, dan kepala madrasah. Itu semuanya harus hijau. Kalau sudah hijau, nanti di akun kabupaten, itu akan sudah lengkap. Ada keterangan sudah lengkap. Jadi madrasahnya bisa aktivasi. Bisa di-assign oleh kabupaten. Nah, jadwal mengajarnya sendiri tadi sudah dijelaskan yaitu 50% dari jumlah PTK yang ada di madrasahnya masing-masing. Kalau sudah aktivasi madrasah, baru kita lanjut ke aktivasi PTK. Nah, aktivasi PTK sebelum diaktifasi menunya hanya ada 1, 2, ada 7 menu. Itu adalah sebelum aktivasi. Setelah kita aktivasi, klik aktivasi, itu nanti menunya akan berubah jadi banyak. Ini ada berapa ya? 25 lebih. Nah, menu-menu ini nanti karena kita fokusnya ke tunjangan insentif, jadi abaikan dulu yang lain, kita langsung ke tunjangan insentif sesuai edarannya saja. Nah, tunjangan insentif letaknya yang paling bawah, hampir bawah sendiri. Nah, silakan diklik tunjangan insentif. Nah, untuk tunjangan insentif sendiri disiapkan rekening dan NPWP jika ada. Silakan klik pengajuan, nanti akan muncul, nah seperti ini untuk pengajuan tunjangan insentifnya. Nah, ada warna merah untuk rekening, itu berarti wajib diisi dulu. Data rekening itu diisi dulu sebelum dicentang bawah itu diisi dulu rekening yang aktif, karena tidak ada himbauan rekening apa, isi rekening GBS tapi yang aktif. Kalau NPWP ada, diisi. Nah, kalau sudah disimpan, silakan klik pernyataannya, kemudian proses. Khusus ini ada peta situs, itu adalah menu-menu yang ada di dashboard aktivasi PTK. Itu bisa lewat sini juga. Dulu sebelum didisiplinkan, itu bisa langsung lewat ini. Tidak perlu aktivasi madrasah, langsung menu peta situs, pengajuan insentif non-ASN bisa. Sekarang sudah tidak bisa. Nah, untuk insentif hanya segitu, sangat mudah sekali ya untuk insentif. Yang jadi masalah itu untuk tendik. Tendik masih silang merah, Mbak Dewi. Terus untuk hanya tendik saja yang bermasalah, sama ahli fungsi dari guru ke staf itu belum diakomodasi, di aplikasi nggak ada. Mungkin dari catatan Mbak Dewi. Kalau dari staf ke guru ada, tapi kalau guru ke staf tidak ada. Karena banyak sekali ternyata belum S1 tapi keterangannya sudah guru. Jadi tidak bisa verbal ijazahnya. Sudah guru, tapi status guru padahal belum S1. Misalkan masih D3 dan SMA. Ditanya ternyata masih kuliah, terus ijazahnya belum keluar gitu dan seterusnya. Itu belum ada. Nah, untuk insentif sampai di situ, saya lanjut ya untuk mumpung sampai SKBK dan SKMT. Nah, alur pengajuan SKMT dan SKBK dari aktivasi PTK selanjutnya yaitu cek analisis tunjangannya. Kalau sudah analisis tunjangannya memenuhi dan linear, kan banyak yang tidak linear. Termasuk RA. RA
sampai sekarang belum ada yang linear. Terus bahasa Jawa juga belum, laporan juga belum bisa linear. Terus apalagi ya tadi di grup, saya masih lupa. Kemudian kalau sudah linear, cek analisis tunjangannya sudah masuk, kita masuk ke menu persyaratan TPG. Ada menu SKMT, nanti Camat menyetujui dan menilai. Nah, ini yang membedakan di MSGTK kemarin. Kemarin kalau pengawas, kita minta tanda tangannya secara manual. Sekarang pengawas sudah punya akun sendiri. Jadi nanti kepala madrasah setelah nilai mengajukan SKBK, nanti SKMT, nanti pengawas harus assign. Kalau pengawas tidak memverifikasi, PTK tidak akan bisa membuat SKBK-nya. Yang membedakan hanya ini, kalau dulu waktu MSGTK atau Simpatika secara manual, sekarang pengawas sudah punya akun sendiri untuk memverifikasi SKMT. Kalau sudah diverifikasi baru ke PTK mengajukan SKBK, Camat menyetujui, selesai. Jadi SKA KPT terbit. Nah, ini adalah syarat JTM untuk pencairan TPG. Yang pertama kali tadi yaitu lihat analisis tunjangannya. Itu ada 3, minimal 6 JTM linear di submikal. Terus minimal 24 JTM linear secara keseluruhan. Non-linear tidak dihitung dalam perhitungan TPG. Nah, pastikan di warna ungu itu sudah memenuhi. Jadi warna hijau itu yang linear, warna oranye itu yang tidak linear, yang biru itu tugas tambahan. Misalkan wali kelas, waka. Nah, untuk tugas tambahan itu emang untuk selain kepala lab, kepala perpus, dan waka, maksimal 6 JTM sesuai juknis. Jadi misalkan dia sudah wali kelas, tambahan ekstra. Ekstranya 2 JTM, wali kelasnya 6 JTM. Yang akomodasi juga nanya 6 JTM saja. Karena maksimal tugas tambahan itu selain waka dan kepala perpus, kepala lab, yaitu 6 JTM. Lanjut, habis analisis tunjangan yaitu SKMT, ajukan SKMT, kemudian kita klik, itu pernyataannya dicentang, ajukan SKMT. Habis ini nanti masuk ke akun Camat. Akun Camat itu bukan akun operator, tapi punya akun sendiri di waktu generate akun PTK tadi. Setelah generate akun PTK, nanti dicari nama Camatnya, itu ada ID dan passwordnya. Nah, itu lewat untuk memverifikasi SKMT lewat akun Camat itu, bukan lewat akun operator. Nah, di akun Camat nanti akan muncul menu verifikasi SKMT. Di sini saya belum mencantumkan untuk verifikasi SKMT karena masih bermasalah di madrasah saya. SKMT tidak muncul, tapi di madrasah lain sudah bisa semua. Khusus madrasah saya kemarin juga sudah lapor Mbak Dewi, tapi sampai sekarang masih belum belum berubah, masih belum muncul. Tapi saya coba madrasah lain muncul semua. Nah, kalau sudah muncul di ajuan verifikasi SKMT, nanti tinggal klik, nanti kepala madrasah menilai. Setelah menilai, nanti tunggu verifikasi dari pengawas. Setelah pengawas selesai memverifikasi SKMT, selesai baru ajukan SKBK di menu akun PTK-nya. Nah, ini ada keterangan status menunggu, itu berarti masih menunggu. Jadi kalau sudah selesai disetujui, bisa mengajukan lanjut ke SKBK. Kalau warna biru disetujui itu tandanya pengawas sudah memverifikasi SKMT-nya. Kalau sudah SKBK, nah ini model dari SKMT dan penilaiannya. Sekarang jadi satu ya, SKMT dan penilaian kinerjanya. Kalau kemarin masih satu-satu, sekarang sudah jadi satu. Ini diambil dari aksi itu. Ada warna mata dan ada PDF. Kita download PDF, hasilnya ini. Kemudian baru SKMT SKBK selesai, muncullah SKAKPT.
Nah, ini contoh SKAKPT, tapi untuk PDF-nya belum diberi contoh, masih sekedar hanya dashboard-nya saja. Nah, ini sudah SKAKPT. Ini saya nyoba madrasah lain. Pilotingnya pakai madrasah lain karena madrasah saya sendiri masih bermasalah di akun kamatnya itu masih data ya, kalau verifikasi SKMT masih data waktu sebelum pindah ke MTS saya. Dulu di MTS 3, nah isinya data itu MTS 3 padahal sudah pindah ke MTS ini. Jadi nggak tahu nyantol di mana SKMT madrasah saya, akun PTK PTK-nya. Tapi untuk madrasah lain sudah berhasil, sudah bisa. Dan hari Kepikiran ini kalau tadi tidak bisa untuk SKMT, SKBK tidak bisa dikerjakan. Mungkin memang disengaja ditutup untuk fokus ke tunjangan insentif. Ini mungkin kenapa tunjangan insentif ditaruh di debt, mungkin untuk mencari teman-teman itu biar mencoba. Kalau tidak mencoba aplikasi, mungkin tidak tahu kelemahannya di mana, kekurangannya di mana. Nah, dengan dikasih intensif di sini, semuanya mau tidak mau pasti membuka debt emisi GTK ini. Tadi juga sudah banyak masukan-masukan Mbak Dewi, sudah saya tulis, nanti mohon di-up ke pengembang. Mungkin untuk sedikit pemaparan saya Mbak Dewi, mungkin ditambahkan ada Mas Ru, Mas Wildan, atau siapa Mbak Dewi, monggo. Saya stop ya. Oke, baik Pak Roni, terima kasih. Ini dari segi operator madrasah. Nah, kita dengarkan satu materi lagi dari segi admin kabupaten. Pak Suntoko atau Pak Safwan ini? Pak Suntoko nggih? bisa bertanya Anda, Mbak. Gimana Pak Suntoko? Oke, Mbak Dewi. Ada materi Pak Suntoko? Tidak, sudah jelas disampaikan oleh Pak Roni tadi semuanya sama persis. Bisa bertanya, Mbak. Mohon maaf. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Kalau begitu. Bisa tanya, Mbak, dari Alifat Jombang. Urut dong. Ya Yang- mungkin bisa raise hand ya untuk yang tanya. Sik. Iya, Mbak Mas Roni, saya panggilnya Mas Roni atau Pak Roni ya. Saya mau Mas aja. tanya, Mas Roni, saya mau tanya di akun admin saya ini untuk camat itu di jabatannya kok kosong ya. Terus saya mau klik itu di matanya itu untuk jabatan strukturnya itu kok nggak ada pilihan jenis jabatannya kok nggak ada kepala ya, Mas? Ya, itu saja. Terus yang kedua, tadi ada masalah di tetangga sebelah, di min 1 itu, saya coba bantu. Waktu saya sudah sinkronkan rombel, sudah muncul. Nah, nama-nama gurunya itu juga sudah muncul. Ketika mengerjakan untuk tugas-tugas jadwal itu tambah jadwal itu untuk yang guru kelas 1 itu nggak muncul itunya apa namanya rombelnya dalam artian rombel kelas 1 A B C D itu kenapa ya Mas? Terus yang ketiga untuk jadwal itu berarti intinya untuk upacara atau istirahat nggak ada. Kalau umpamanya biasanya kita kan pakai 10 jam ya per hari. Berarti nanti dikurangi dengan kegiatan itu, kegiatan upacara sama istirahat gitu ya. Itu, terima kasih. Nah, saya jawab untuk yang jabatan camat dulu. Untuk Ibu siapa ini?
Nur Khalifah. Ya, itu Bu. Untuk jabatan camat, pastikan dulu di struktural nggak menjabat. Misalkan kalau dulu menjabat masih ada menjabat wakil. Kalau dulu kan masih zaman misalkan ini kan nggak tahu datanya ngambilnya tahun berapa. Masalahnya kemarin ada yang masih menjabat sebagai kepala sekolah. Itu dihapus dulu. Kemudian langkah selanjutnya jenengan minta surat pengangkatan camat ke madrasahnya. Nah, inputnya lewat jabatan struktural itu silakan diklik nama madrasahnya. Nanti ada pilihan nama mana yang akan dijadikan kepala. Kita pilih klik yang sebelah kanan itu ada, misalkan Nur Khalifah di sebelah kanannya diklik tandanya itu nanti akan muncul jabatannya, misal kepala dengan menuliskan nama kepala, TMT dan nomor tanggal nomor SK dan tanggal TMT-nya, kemudian disimpan. Itu nanti akan otomatis terassign dan warnanya juga berubah jadi hijau. Jangan menambahkan lewat akun operator. Itu tidak akan, meskipun tersimpan, tapi tidak akan warna hijau, tetap merah. Itu berarti lewat mana, Pak? Akun kabupaten. Lewat akun kabupaten, menu tugas tambahan, struktural. Nah, itu nanti dipilih madrasahnya, terus dipilih nama yang mau dijadikan camatnya. Dan di sebelah kanan nanti ada tandanya. Mungkin bisa langsung ditunjukkan ya di share screen aplikasi yang sudah login admin kabupaten, mungkin bisa ditunjukkan. Oh. Halo, siap Mbak Dewi? Nggih. Tanyanya tadi gimana? Yang tentang apa namanya Penambahan itu loh, jabatan struktural. Sebentar, saya bukanya dulu. Saya buka dulu. Mbak Dewi, itu biasanya di kabupaten itu di piloting kepala madrasah itu, Pak. Di kabupaten itu piloting kepala madrasah. Plotting, Pak, bukan piloting. Plotting. Ya, plotting. Iya, plotting kepala madrasah. Masukkan NPSN atau NSN-nya. Nah, plotting. Nah, itu cari madrasahnya. Itu biar Mas Suntoko yang sudah share screen aja yang jelaskan. Ada mata diklik, misalkan yang belum ada, coba klik salah satu. Misalkan Mas Suntoko saja yang jelaskan, yang punya akun. Nah, terus ke bawah. Nah, saya pilih salah satu aja, sembarangan. Ya. Nah, itu sudah ada ya. Kalau sudah ada tinggal ganti. Cari yang tidak ada aja. Itu kan tinggal ganti. Sudah ada. Cari yang belum ada kepalanya. Nah. Iya, ternyata bagusan Mas Hamdi yang jelaskan. Mohon izin ya. Ya. Mohon izin. Salah ke Mas Hamdi runtunnya jelasin. Halo. Untuk plotting kepala madrasah, Bapak Ibu, di sini biasanya ada riwayat kepala yang lama. Nah, itu Bapak Ibu minta akun kabupaten itu untuk menghapus semuanya. Karena pengalaman yang sudah kemarin ketika kita pakai menggunakan menu ganti, itu bisa Pak berganti. Tetapi ternyata di analisa jamnya guru itu kepala yang lama yang diganti dan di sini itu masih tercatat, itu juga memiliki jam 24. Jadi nggak tahu ya, karena memang seharusnya aplikasinya nggak seperti itu. Ketika diganti menjadi riwayat kan 0 jam tambahan. Tapi kenyataannya itu nyangkut. Bahkan jika kepala madrasah itu dimutasikan ke lembaga yang lain pun, itu masih ada status jabatannya dari lembaga lama.
Jadi pastikan Bapak Ibu minta ke akun kabupaten, ke admin kabupaten itu untuk menghapus secara keseluruhan. Jadi tidak hanya menambah, tetapi juga menghapus. Jadi ini akun kabupaten ya Bapak Ibu. Jika tidak ada, lakukan konfirmasi ke admin kabupaten kota. Nanti akan dimasukkan sesuai dengan data kepala madrasah yang saat ini benar-benar menjabat. Data madrasah yang benar-benar saat ini menjabat. Diisikan TMT. Kalau ada nomor SK dimasukkan. Ini sementara saya masukkan TMT dulu. Pak Suntoko izin menjawab. Oke. Izin tanya. Nggih, Mbak Dewi. Itu saat ini untuk camat itu hanya bisa yang Satminkal aja ya. Kita tidak bisa mengangkat yang di non Satminkal ya. Iya, kemarin ketika Zoom dengan pusat, itu kemarin sempat ada yang menanyakan Mbak Dewi, saya simak terkait dengan pengangkatan PLT. Untuk fitur pengangkatan PLT kepala madrasah belum tersedia jika berasal dari madrasah lain. Contohnya misalnya madrasah negeri, kepala madrasahnya Purna, misalnya MTSN 1 kepalanya Purna. Dijabat PLT oleh kepala MTSN 2 itu untuk pengesetan di emis development ini belum bisa. Di emis baru ini belum bisa dilakukan jika PLT-nya tidak berasal dari madrasah tersebut. Sementara itu jawaban dari pusat kemarin Mbak Dewi. Tapi pengembangannya ke depannya seharusnya bisa seperti Simpatika. Hanya masalah fitur saja yang belum tersedia. Berarti untuk solusi bagi guru dan tendik yang tidak ada kepala madrasahnya ini, kalau yang daftar langsung lewat peta situs itu apa bisa ya? Peta situs, oh nggak bisa. Akun peta situs saat ini sudah dikunci. Artinya menu peta situs itu hanya muncul jika lembaga sudah aktivasi. Oh. Nah, itu ya maaf ya tidak mengatakan yang itu strateginya ada ya, bisa ditanyakan ke kabupaten kota piye caranya bisa tetap mengajukan insentif tapi kepalaku PLT-nya masih belum bisa diinput. Nah, itu saya yakin nanti kabupaten kota punya trik jika memang trik ya. Iya, cuman kan tak mau saya sampaikan di sini ndak enak. Ya hanya trik saja karena darurat, yang penting guru kita bisa mengajukan insentif, artinya nggak merugikan siapapun ya. Trik buat Jawa Timur semua, Mas. Ya. Ya bisa. Kan nanti bisa ini ya konsultasi secara eye to eye. Ya, kabupaten kota masing-masing gimana caranya biar bisa. Wes gini, tak sampaikan aja. Gini aja, itu tapi ya terserah admin kabupaten mau atau tidak ya. Artinya bersifat sementara digunakan untuk aktivasi lembaga, yang penting bisa toh nggih. Jadi bisa diangkat sementara PLT-nya dari guru yang ada di dalam situ. Meskipun secara kedinasan dia nggak ber-KSK PLT, tapi hanya untuk administrasi ini agar lembaga bisa melakukan aktivasi. Tapi dicatat, admin kabupaten harus mencatat bahwa lembaga ini saya berikan PLT si A, ini sifatnya hanya sementara untuk aktivasi aja. Jadi jika nanti fiturnya sudah disediakan, tinggal kita menyesuaikan dengan PLT yang seharusnya. Atau syukur-syukur telah memiliki kepala yang definitif, ya kita angkat kepala yang definitif. Gitu Mbak Dewi, triknya ya seperti itu, yaitu tapi terserah admin kabupaten kota, kebijakannya mau seperti itu atau tidak. Terima kasih Pak Aal. Iya, Mas. Ya itu ya untuk pengangkatan kepala ini pastikan riwayatnya yang mau diganti itu dihapus semua, karena kalau nggak gitu itu nyangkut. Karena pengalaman beberapa yang pindah pun kepalanya di sini pernah jadi kepala di sini kok pindah lembaga yang lain di sini nggak dihapus riwayatnya, itu dia nanti ada riwayat kepala sebagai RA Matlaul Islam seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Dewi. Ya, terima kasih Pak Sun. Baik, mungkin penanya selanjutnya. Tadi bentar Mbak, tadi ada yang
Belum Belum kelima belum tadi yang jawab. jadwalnya. Oh, belum Yang dijawab. Oh tiga iya, tadi ada yang apa? belum dijawab ya. Yang nomor pertanyaan selanjutnya tadi apa, Bu? Untuk Rombel, jadwal, oke, jadwal. untuk jadwal itu punyanya Min 1 itu sudah saya sinkronkan dengan data emisnya mereka. Tapi ketika kita jadwal pengisian jadwal itu untuk guru satunya itu tidak muncul rombelnya gitu loh. Tapi untuk kelas 2 sampai kelas 6 itu muncul rombelnya. Itu kenapa nggih? Di rombelnya juga sudah ada. Sudah. Teknis sudah ada, Pak. Iya, sudah. Sudah ada semua. Jadi di Min 1 itu ada 33 guru, itu semuanya sudah masuk, sudah ada rombelnya lengkap. Sampai saya bolak-balik sinkronkan atas nama guru kelas satunya yang sebelah kanan itu kan ada sinkron emis lagi toh, yang Ya. tanda panah itu. Ini punya tidak masuk ke jadwal gitu ya. Oke. Ini ada 3 poin ya. Lihat di manajemen PTK, manajemen akun, semuanya harus aktif. Terus kemudian ya di manajemen akun, manajemen PTK dilihat itu harus bersifat aktif semua. Kemudian di manajemen PTK dilihat fungsinya. Kemarin waktu Zoom yang waktu ikut kemarin sudah dijelaskan itu juga. Fungsinya itu harus guru. Nah, ada 3 itu. Kemudian untuk yang baru masuk atau input di emis, tidak akan, meskipun 3-3-nya sudah terpenuhi, itu tidak akan masuk ke jadwal. Nah, belum tahu kenapa itu. Ya, mungkin Mbak Tapi Dewi. kemarin punya saya itu yang waktu saya ngisi punya MTS 3 itu Pak, untuk akunnya teman-teman itu kan belum saya bagi, tapi saya sudah bisa ngisi jadwal. Iya, bisa. Kalau dulu aja ngisi belum aktivasi madrasah juga. Terus waktu 3 hari 5 hari yang lalu itu lost kayak jalan tol. Apapun bisa. Ajukan tunjangan juga bisa. Sekarang sudah dikunci semua. Sudah step gitu. by step jadi alur ya. Berarti harus aktif. Berarti mereka harus dibagi dulu ya akunnya mereka untuk diaktifkan ya. Ya, kalau aktifkan nunggu akun ya, nunggu akun. Kalau jadwal diisi langsung nggak apa-apa, langsung bisa. Generate akun tadi, generate akun dulu sudah ada, baru ngisi jadwal. Oke, nanti berarti generate akun dulu nggih. Ya, kalau sudah ya nggak perlu lagi, karena hanya sekali. Generate akunnya hanya sekali. Ya. Nggih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Min 4 Nganjuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada admin Zoom. Ini saya berdasarkan akun guru. Kemarin kan kita sudah melakukan Zoom dengan pusat. Itu linear dan tidak linear itu katanya sambil berjalan. Untuk DFMS GTK itu katanya sampai Agustus bulan Agustus itu digunakan. Terus kemudian ini saya lihat di akun saya karena saya itu sertifikasi guru kelas, ada mapel yang tidak linear seperti pendidikan Pancasila, seni budaya, kemudian P5RA. Saya nggak tahu P5RA ini digunakan atau tidak, tapi pendidikan Pancasila sama seni budaya itu tidak linear. Tapi bahasa Arab ini malah linear. Saya tidak tahu apakah aturan sekarang itu bahasa Arab itu sudah masuk di serdiknya guru kelas atau bagaimana, saya kurang tahu. Terus kemudian saran kepada tim untuk daftar mata pelajaran, ini kan ada opsi untuk melakukan upload template apa itu namanya jadwal pelajaran, itu sangat membantu sekali dan itu bisa selesai nggak kurang dari 5 menit lah, seperti itu, nggak lebih dari 5 menit maksud saya. Itu bagus. Cuma itu daftar mata pelajarannya itu sangat banyak sekali. Ada kode-kode yang menurut saya itu agak membingungkan. Itu mata pelajarannya itu double. Ketika ada kesalahan
kesalahan kode mapel itu nggak masuk seperti itu. Itu saran saya itu nggak perlu didobel-dobel lah. Ada yang 5 jam, ada yang 5 CTM, ada yang 9 CTM, itu membingungkan operator. Nah, ini pertanyaannya, itu ijazah terakhir SMA untuk TU ASN P3K, apakah perlu dilakukan verbal? Itu pertanyaan pertama. Terus kemudian eh, kembali lagi untuk sarannya tadi ya, karena mohon maaf catatan saya acak-acakan. Mohon ditambahkan tombol sunting perbaikan biodata karena banyak kesalahan hasil transfer dari data emis GTK ke dev emis GTK. Ya, intinya banyak kekeliruan. Jadi pertanyaan saya itu ada apa itu namanya, ada ijazah itu SMA dari TU ASNP 3K, apakah perlu dilakukan verbal? Terus kemudian eh, yang daftar mata pelajaran itu yang terlalu banyak. Terima kasih. Baik, untuk ijazah ini guru atau sekarang statusnya guru? Oh ya, statusnya ini bukan guru tapi TU. Oh, TU. Ya, apakah itu nanti perlu? Soalnya kan ini kan semua nggak hanya guru saja. Saya khawatirnya ini nanti malah kemana-mana nanti kalau misalnya nggak sekalian ditanyakan. Terima kasih. Kalau TU itu kan minimal kan SMA ya untuk daftar insentif ya. Kurang tahu maksud saya, apakah perlu di verbal ijazah SMA-nya seperti itu, karena memang ASN P3K ini kan walaupun orangnya kan sudah S1 sebenarnya, tapi gara-gara P3K-nya ini eh, TU akhirnya itu SMA gitu loh, Oten, maksud saya. Nggih. Oh, Mbak jadi Dewi, itu iya. statusnya udah P3K. Ya, Kalau P3K sepertinya kok nggak bisa ya. oke. Nggih, Jadi harus benar-benar Oke, kok untuk saya ASN tambahkan Mbak Dewi, insentifnya. mungkin untuk yang eh, apa staff, mungkin yang tendik itu tidak nggak dengar Pak. Ya, Mak Roni. Tidak kedengaran Pak. Halo? Ya, Nganu apa? Mikrofonnya mati. Mikrofonnya mati. ya. Jadi untuk persyaratan tendik ini memang harus non ASN ya. Jadi sepertinya untuk yang P3K ini belum bisa. Jadi secara nggak langsung kita cuma fokus di nganu nggih. Tuh, apa itu namanya? Di guru saja ya untuk Dev MIS GTK ini. Untuk yang tendik eh kita apa itu tidak perlu terlalu fokus lah, intinya seperti itu. Ngoten nggih maksudnya. Iya, karena memang kan di madrasah negeri sepertinya hampir semuanya sudah P3K ya. Iya, betul. Iya, jadi memang ini khusus untuk yang non ASN. Tempat sini ada 2, Mbak Dewi. Bisa ngajukan kemarin. Assalamualaikum. Bisa. Meskipun P3K. Enggak, bukan P3K. Dia masih PTT. Oh, TPK. Tendik bisa. Assalamualaikum. Iya, pertanyaannya tadi sudah dijawab semua ya, Pak.
Nggih, matur suwun. Oh, nggih. Intinya saran kami nggih itu ada apa itu tombol sunting untuk biodata, Oh iya. kemudian untuk daftar mata pelajarannya itu dipersingkat atau diperingkas biar tidak membingungkan. Mboten mawon dari saran-saran kami. Terus kemudian mungkin linearitas mungkin bisa dijelaskan untuk di kemudian hari mungkin atau mungkin di PTT yang disampaikan oleh pemateri itu dijelaskan apakah benar itu bahasa Arab itu sudah menjadi wilayahnya guru kelas, terus kemudian pendidikan Pancasila itu tidak linier dengan guru kelas dan seni budaya. Ngoten mawon, Bu Dewi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Assalamualaikum. linearitas ini memang masih dalam tahap pengembangan ya, karena masih belum sampai di sana. Kemudian Assalamualaikum, Mas Dewi. untuk perubahan, ya untuk saat ini memang MISDEF ini belum ada tombol untuk perubahan dan tutup mata. Jadi seluruh pembatalan verifikasi itu hampir mayoritas perubahannya lewat pusat seperti itu. Ya Pak, akan disampaikan. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Dari Alima. Halo. Halo, iya Pak, kita urut dulu Pak ya, sesuai ini. Pak Hadi. Nggih, Bu Dewi, terima kasih Bu Dewi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan, ada juga titipan dari teman-teman. Yang pertama untuk MIN yang baru berdiri yang belum punya simpatika, otomatis tidak bisa login ke MISDEF. Nanti mohon solusinya karena sesuai arahan Zoom kemarin itu kan disuruh menggunakan akun EMIS 40. Tetapi ketika kita coba login ke EMIS 40 itu tidak bisa. Itu nanti solusinya seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk guru RA itu ketika mau verbal ijazah, prodinya apa-apanya itu ya, saya kok lupa itu. Pokoknya pilihan untuk guru kelas RA tidak ada. Nah, itu nanti mohon solusinya. Terus yang terakhir Mbak Dewi, kalau biasanya kan di MIS GTK itu mapel PAI itu kan bisa linear untuk semua. Jadi misalkan sertifikasi fikih ketika kita tambahkan akidah akhlak itu kan masih linear. Tetapi kalau MISDEF ini saya coba itu tidak linear. Apakah ini aturannya tetap seperti itu? Apakah nanti akan aturannya disamakan dengan simpatika? Karena di akun saya itu sudah istilahnya sudah 100% kita coba baik itu dari verbal ijazah maupun verbal sertifikat pendidik dan ajuan SKMT. Terima kasih Mbak Dewi. Itu ijazahnya apa sudah di verbal, Pak? Untuk yang PAI. Oh, Sudah. PAI. Yang PAI itu sudah kita verbal, tetapi untuk tidak bisa linear di yang bersangkutan itu ijazahnya itu SPDI, terus sertifikasinya fikih, tetapi ketika kita coba input mapel akidah akhlak dia tidak linear, tetapi untuk mapel fikih dia linear. Vertiknya apa Pak? Fikih. Oh, yang tidak fikihnya yang tidak linearnya itu malah mapel PAI-nya. Oke, ke akidah. Jadi akidahnya itu nggak bisa serdiknya fikih nggak bisa linear ke akidah maupun mapel PAI yang lain. Padahal kalau di simpatika kan masih bisa linear. Ya Pak. Tadi pertanyaan pertama apa Pak? Pertanyaan pertama yang untuk madrasah yang baru. Belum bisa daftar, bagaimana solusinya? Ya Pak, nanti ini saya sampaikan ke pusat ya untuk solusi madrasah baru ini bagaimana. Oke, terima kasih. Guru kelas RA juga tidak ada pilihannya ya Pak ya. Oke. Tapi untuk guru kelas yang lainnya ada, guru kelas MI,
Guru kelas MI, MTS, MA, insya Allah kemarin itu ketika pertemuan bareng-bareng itu tidak ada masalah. Cuma RA itu yang pilihan, kalau saya tidak salah itu pilihan sertifikasinya guru kelas RA kalau saya tidak salah itu. Apa pilihan verbal ijazahnya ya, saya lupa antara dua itu. Karena kemarin kita di Batu itu sudah melakukan istilahnya kayak kumpul bareng, belajar bareng seperti itu Mbak Dewi. Ini semua guru kelas RA nggak ada pilihannya, betul ya? Di madrasah yang lainnya juga sama, tah? Oke, pilihan untuk mapel guru kelas RA itu apa sepertinya sertifikasinya Bu? Ntar saya tak cek. Sertifikasi mapel. Oke, sertifikasi sepertinya. Sertifikasi Ya. mapel guru kelas RA kayaknya. Sertifikasi pilihan, sertifikasi mapel. Ya. Oke, sepertinya itu. Sertifikasi mapel tidak ada pilihannya di RA. Tapi otomatis ini ya, nggak linear ya, nggak bisa daftar insentif ya. Oke. Oke. Bu Dewi, Mbak Dewi, Ya. ingin menambahkan yang tadi yang katanya data gurunya perlu sunting, saya kira bisa disinkron emis itu Mbak Dewi. Karena di kami itu kan data guru yang masuk kan banyak yang tidak sama. Itu ketika kita sinkron emis semuanya sudah masuk, baik itu NIP, NIP, terus NPK, NRG maupun nama-nama yang keliru itu sudah bisa perbaikan sempurna sesuai dengan yang di emis. Barangkali itu. Tapi syaratnya bisa disinkron emis itu kalau saya tidak salah bisa dicek di akun Kapko kemiripannya lebih dari 90% kalau saya tidak salah itu. Apanya Pak lebih dari 9%? Yang apa ya? Ada auto link atau apa itu ya? Oh, diaktifasi. Ya, itu. Pokoknya di bagian itu kalau kemiripan dari nama terus alamat dan lain-lain itu lebih dari 90 itu bisa sinkron emis. Seperti itu sepertinya. Itu yang menyinkronkan berarti Madrasahnya bisa, Bu. madrasahnya ya? Oke, madrasahnya bisa itu. Pak, itu sudah jenengan buka aplikasi tah? Sebentar. Sudah saya jadikan co-host, mungkin bisa di share screen. Maksudnya aktivasi yang auto link itu. Kalau yang auto link itu di saya kan enggak ada, Bu. Enggak kelihatan, tetapi kalau dari misalkan dari perbaikan datanya itu di bagian aksi itu bisa dilihat itu. Bentar. Di bagian ini, update data dari emis itu. Jadi ketika update data dari emis, insya Allah data yang ada di emis yang sudah benar itu akan otomatis masuk semua. Otomatis langsung menyesuaikan ya. G. Berarti kalau ada data-data seperti NIK salah, tertukar, itu cukup sinkron aja sudah bisa ya sekarang ya? G. Selama emisnya sudah benar. Selama data emisnya benar ya? G. Baik, terima kasih infonya Pak Adi. Untuk nanti yang pilihan sertifikasi mapel sama untuk madrasah baru dan juga ini ya banyak yang mapel yang juga belum bisa ya kayak PAI, kemudian pendidikan apa ya, PKN ya. Itu juga banyak yang belum bisa linier ya. Kalau di saya sudah linier, kalau di MTS. Kecuali yang PAI tidak bisa nyebrang itu tadi. Nyebrang nyebrang mapel. Itu saja. Ini tadi yang ada yang laporkan kalau list mapel yang belum ada itu tahfiz Quran, prakarya, kewirausahaan, keterampilan, informatika,
Bahasa Mandarin, sejarah, keterampilan. Berarti ini saya tambahin ya guru kelas RA. PAI. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Kufmina. Wah, ini jauh banget ini Masa Lembu. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan untuk guru ini terutama karena akibat dari simpatika pernah tidak dipakai alias vakum, itu kan ada guru baru. Jadi yang saya input di EMIS 4.0 itu guru baru, tapi tidak sempat saya input di simpatika dulu. Nah, karena sesuatu hal, untuk kebutuhan sertifikasi, akhirnya simpatika dipakai lagi. Nah, untuk yang kemarin juga, simpatika itu kan, maaf, untuk EMIS GTK, kan sudah berganti namanya, itu sempat tidak dipakai. Jadi, untuk guru baru yang saya input di EMIS 4.0 itu tidak, istilahnya tidak saya integrasi, tidak saya sinkronkan di EMIS GTK, karena EMIS GTK tidak akan dipakai lagi, seperti itu. Nah, sekarang kendalanya di EMIS Dev ini kan ada menu fitur tambah guru dari sinkron EMIS 4.0. Nah, guru yang saya tambahkan dari EMIS 4.0 itu tidak bisa untuk mengisi jadwal. Jadi, otomatis tidak bisa saya ajukan insentifnya seperti itu. Nah, kira-kira ada solusi seperti apa? Begitu. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu posisinya itu sekarang sudah masuk ke simpatika atau belum, Bu, MSGTK? Kalau guru baru yang saya input lewat EMIS 4.0 pada waktu itu tidak, istilahnya tidak sempat terinput ke simpatika atau EMIS GTK, seperti itu. Berarti yang dipunya itu sekarang hanya akun EMIS 4.0. Untuk beberapa guru yang baru saja. Yang tahun kemarin itu kan simpatika sempat vakum. Otomatis kan kami tidak bisa menambahkan guru dari simpatika. Jadi kami menambahkan guru lewat EMIS 4.0 tanpa kami tambahkan lagi ke simpatika. Nah, di simpatika itu kan bisa langsung disinkronkan, Bu, S02C-nya. Oh, berarti sekarang masih bisa seperti itu? Bisa. Oh, berarti sekarang tahapannya kita sinkronkan dulu di EMIS GTK, baru kita sinkronkan lagi di EMIS Dev-nya, seperti itu? Saya nggak tahu ya, Bu, ya. Dia ngambil datanya itu per kapan, tapi yang pasti EMIS Dev itu ngambil datanya itu dari EMIS GTK. Lah, berarti sekarang gurunya belum terdaftar aktif di EMIS GTK. Kalau di EMIS GTK-nya, kan ada beberapa guru, hanya cuma 3 lah, istilahnya 3 guru baru yang sudah masuk EMIS 4.0, cuman belum dimasukkan di EMIS GTK, seperti itu. Nah, kemarin ini, itu kan EMIS GTK-nya itu keburu dipakai untuk yang
istilahnya kita fokus ke guru yang itu, guru yang sertifikasi saja seperti itu. Jadi kita untuk guru yang belum sertifikasi masih belum diperhatikan seperti itu karena bermasalah apa namanya itu berkaitan dengan pencairan di sertifikasinya seperti itu. Jadi yang di MSDev ini sempat saya sinkronkan itu dari kita ngambil data guru dari MIS 4.0 memang bisa masuk gurunya. Jadi mereka juga punya apa namanya itu punya akun masing-masing. Cuma kok setelah saya tambah apa namanya itu tugas tambahan dan jadwal, inputan jadwal itu tidak bisa, mereka tidak muncul seperti itu. Iya, karena belum tergabung di MS GTK. Itu kalau saran saya sih mending dimasukkan aja Bu di MS GTK karena nanti kasihan NPK-nya nanti nggak terbit-terbit. Sudah punya NPK apa belum? Kalau yang baru ini belum. Nah itu karena kan untuk syaratnya mendapatkan NPK kan dia harus 2 tahun. Ya. Bergabung di MIS GTK. Kemarin saya sempat juga, maksudnya konsultasi dengan pihak kabupaten, Kabupaten itu istilahnya kita tambah guru kalau istilahnya pembukaan semester awal. Jadi untuk saat ini tidak bisa. Jadi harus menunggu semester awal. Sinkron seperti itu. Saat ini bagaimana? Gurunya ini sudah belum saya sinkronkan dari MIS 4.0 setelah saya di MIS Dev, mereka tidak bisa input jadwal. Itu pakai ID-nya pasti jadi dummy. Karena dianggap PTK baru. Coba dicek. ID PTK-nya dummy itu. Karena dianggap baru. Jadi tidak akan masuk ke menu jadwal meskipun di manajemen akun, manajemen PTK ada. Tapi karena dummy, karena dianggap baru, di jadwal pasti tidak ada. Jadi kalau seperti itu solusinya bagaimana nanti ini Pak? Nah, monggo Mbak Dewi, mungkin kalau secara logika itu ya nunggu 2 tahun. Bukan masalahnya. Iya, karena syaratnya itu harus punya NPK, Bu. Ya, tadi kan kalau katanya jenengan Bu Dewi kan harus dimasukkan ke MIS GTK dulu. Sedangkan di menu fitur MIS GTK itu kan kita harus menunggu semester, istilahnya semester baru kan seperti itu. Untuk memasukkan guru itu. Karena sekarang datanya sudah kadung masuk di MISDev, apakah nanti ketika semester awal, istilahnya nanti semester ajaran baru, saya masukkan guru tersebut ke MIS GTK, terus disinkronkan lagi atau bagaimana seperti itu? Apakah nanti statusnya masih? Monggo silakan. Itu sepertinya meskipun Ibu masukkan sekarang, meskipun masukkan nanti semester depan, itu juga nggak akan bisa mengajukan insentif karena belum punya NPK. Intinya kan yang sudah masuk toh. Kalau sudah masuk ya sudah nunggu 2 tahun saja. Kan sudah masuk di betul itu betul. Ya, kalau nggak punya NPK. Tunggu aja, itu tinggal nunggu saja itu sudah. Berarti tidak perlu lagi dimasukkan ke MIS GTK seperti itu. Kalau semakin lama jenengan memasukkan di MIS GTK, semakin lama juga nanti dia akan menghitung 2 tahunnya, karena 2 tahunnya itu dihitung semenjak jenengan itu dinyatakan aktif di MIS GTK. Ya, permasalahannya kemarin hal yang sama. Jadi semakin mundur ya semakin mundur lagi. Ya, apakah penambahan guru itu di MIS GTK itu memang menunggu semester baru atau bagaimana? Apakah sekarang bisa? Sekarang bisa. Ya, soalnya kan kemarin kendalanya itu Pak, ketika mau memasukkan itu kan MIS GTK itu hanya istilahnya hanya dikhususkan bagi guru-guru yang sertifikasi karena masalah pencairan tunjangannya seperti itu. MIS GTK itu kan vakum, istilahnya mau divakumkan, kita kan
mau integrasi ke EMIS IMP atau EMIS Dev ini begitu. Kasus sama itu. Ya kan kita di pulau itu Pak, nggak setiap hari kita bisa online, kita jaringan juga susah seperti itu. Nggak setiap hari seperti di daratan, nggak begitu. Kita listrik juga susah. Jadi di Masa Lembu itu kan tidak ada jaringan listrik. Kita cuma bisa pakai genset, pakai diesel seperti itu. Dan nggak setiap hari, setiap jam gitu kita bisa menghidupkan diesel seperti itu. Ibu ini ya Sumeneb ya? Bukan Masa Lembu di kepulauan. Iya, Sumeneb. Masuk Sumeneb ya? Nanti bisa menghubungi Pak Joni ya Bu ya untuk koordinasi. Iya, Masa Lembu itu Sumeneb juga. Iya Sumeneb, cuma jauh. Jauh dari Sumeneb. Menghubungi Pak Joni, Bu. Iya. Kabupaten langsung ntar ke Pak Joni Kapen Bu. Mantap, Kabupaten Kepulauan. Ya nanti bisa menghubungi Pak Joni ya Bu ya untuk koordinasi. Nanya Bu. Dari saya Bu. Ya, ini pertanyaan selanjutnya dari Man3 Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pertama, langsung saja terkait tunjangan insentif. Ada beberapa pegawai kami teknik tenaga pendidikan non-ASN untuk masa kerja silang keterangannya. Yang TMT pertama itu loh masih silang. Apakah ada solusi untuk perbaikan silang itu supaya bisa menjadi hijau? Itu yang pertama. Yang kedua terkait data sertifikasi. Ini lepas dari insentif. Kemarin sebelum ada Zoom, saya nyoba satu pegawai terkait data sertifikasi yang awalnya belum mengajukan. Saya klik mengajukan. Ternyata setelah Zoom kemarin hari Rabu, tidak diperkenankan untuk mencoba-coba. Ketika sekali pernah mencoba itu, apakah ada solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang ketiga, terkait kurikulum merdeka, waktu saya menginput jadwal mata pelajaran, yang muncul itu seperti mata pelajaran kurikulum 2013. Misalkan, saya memilih matematika, muncul matematika IPA, matematika IPS, matematika bahasa, dan seterusnya. Tuh. Yang keempat terakhir, mungkin bisa dibuat masukan juga terkait untuk tingkat aliyah tentang mata pelajaran keterampilan, guru yang mengajar mata pelajaran keterampilan. Karena kalau berdasarkan rombel, sifatnya kelas di aplikasi itu sifatnya homogen. Sedangkan di tingkat aliyah untuk mata pelajaran guru keterampilan, kelasnya itu sifatnya heterogen, campuran. Yang kelas A, misalkan bisa ikut keterampilan apa, terus yang kelas B bisa ikut keterampilan desain grafis atau apapun. Jadi campur-campur dari kelas yang lain. Mungkin itu yang mau saya tanyakan. Semoga bisa mendapat pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang TMT, itu guru atau tendik ya Pak ya? Guru ya Pak ya? Tendik Bu. Tendik. TMT tendik. Iya. Ya, TMT tendik ini masih banyak yang hilang ya, karena memang masih dalam tahap pengembangan. Oh, oke. Untuk mapel keterampilan yang sifatnya heterogen, ini masuknya heterogen dengan apa ya Pak ya? Ini apa sama-sama keterampilan? Kalau kita membuat jadwal itu kan misalkan matematika jelas. Kalau hari Senin di kelas ini, kelas A, kelas B, seperti itu kan Bu? Ya. Tapi kalau keterampilan, kita kan tidak bisa seperti itu. Bagaimana ya? Misalkan kalau guru si A waktunya desain grafika, kita memasukkan jadwal mau dimasukkan ke kelas apa?
Kan gitu. Soalnya sifatnya itu kan campuran, Bu. Sifat siswanya itu. Dari 30 siswa, mungkin 5 anak, 30 siswa kelas A gitu ya. Mungkin 5 anak mengambil desain grafika. 5 anak mengambil tata kecantikan. 5 anak mengambil tata boga. Dan seperti itu. Yang kelas A-nya. Kelas B-nya kan juga seperti itu. 5 anak mengambil desain grafika, 5 anak mengambil tata kecantikan, 5 anak mengambil tata seperti itu. Jadi kan kita tidak bisa untuk memasukkan jadwalnya itu seperti apa. Oh, Akhirnya jadi selama ini kita kan sulit ya Pak ya untuk iya, mengatur jadwalnya untuk yang keterampilan ya. iya, akhirnya kita selama ini hanya mengakali saja atau apa? Mengambil kebijakan sendiri. Mengambil kebijakannya misalkan, oh kelas A akhirnya kita klaim ini untuk kelas desain grafika. Kelas B ini kita klaim untuk kelas tata boga. Kelas C ini kita klaim untuk kelas kecantikan. Tapi itu nanti kalau selama seperti itu akhirnya banyak ada beberapa guru yang jadi korban jamnya kurang atau bagaimana. Mungkin itu. Ya mungkin ada tips and trick yang biasanya dari operator itu juga salah satu tips and trick ya Pak ya, agar nanti bisa cair ya TPG-nya ya. Ini untuk kedepannya Bu ya maksudnya. Oh iya ya Pak. Terus itu tadi yang kurikulum merdeka tadi, rata-rata itu masih yang muncul kurikulum 2013, sehingga kurikulum mata pelajaran tingkat lanjut, pendalaman itu tidak muncul. Masih kurikulum 13 ya. Ya, tapi tertulis kurikulum merdeka. Pilihannya kurikulum merdeka, munculnya kurikulum 13. Oh, cuma tulisannya aja tapi dalamnya itu masih K13. Nggih. Oh, baik-baik Pak. Ini nanti saya sampaikan ya Pak ya. Terus itu Bu, yang terakhir mau tanya itu tadi. Saya kan, ya itu tadi karena saya mencoba untuk data sertifikasi menindaklanjuti surat edaran itu loh Bu, yang tanggal 25 Maret dari Kanwil, yang poin 5 operator terkait agar melakukan verifikasi dan validasi data GTK. Nah, kemarin kan ya karena mapelnya kan tidak linier, akhirnya kan nyoba satu pegawai yang ada menu data sertifikasi itu loh. Kan ada keterangan belum mengajukan, akhirnya saya klik mengajukan, cuma satu pegawai. Ternyata siangnya itu kan ada Zoom yang dari pusat, hari Rabu itu. Instruksinya kita tidak boleh mencoba apapun karena fokusnya kan masih di insentif. Karena sudah terlanjur, mungkin ada solusi apa tidak? Mencoba menekan ajuan data sertifikasi itu loh. Mungkin itu. Ajuan sertifikasinya ini gagal, yang ada yang gagal itu Pak. Cuma satu, saya nyoba satu, ternyata siangnya itu ada instruksi itu, makanya tidak saya lanjutkan. Ada arahan dari pusat. Arahan dari pusat waktu Zoom itu loh, hari Rabu kan ada Zoom kalau nggak salah. Dari pusat itu. Sosialisasi tentang emis GTK itu, ada arahan fokusnya ke insentif. Jadi tidak diperkenankan mencoba melakukan pemahaman saya tidak boleh mencoba-coba yang lain gitu loh. Jadi memang aplikasinya ini memang hanya sampai di pengajuan insentif saja. Nah, masalahnya kan untuk mengajukan insentif ini kan harus men-setting jam juga kan 50%. Iya. Jadi ya memang aplikasinya masih sampai tahap itu aja sih. Kalau sudah terlanjur ada bermasalah atau tidak, Bu? Enggak apa-apa. Saya sudah sampai SKAKP. Iya. Oh, gitu. Ada yang sudah sampai SKMT juga. Ya, tapi mungkin tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ya. Untuk sekarang memang ditutup. Kalau kemarin-kemarin kan nggak ditutup. Sekarang sudah ditutup, SKMT sudah tidak bisa.
Ya mohon maaf kalau kurang ajar kok nyoba-nyoba. Soalnya kan kalau membaca surat edaran yang tanggal 25 itu, ya akhirnya kan menjadi dua pendapat. Mau dikerjakan apa, kalau nggak dikerjakan kok ada edaran, tapi kalau dikerjakan kok nyoba-nyoba gitu loh. Ya terima kasih informasinya. Nggih, matur nuwun. Sami-sami. Bareng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini saya mau sholat dulu ya. Saya dari tadi udah pakai rukuk tapi belum sholat. Mungkin dilanjutkan dengan Pak Wildan ya atau Pak Suntoko, monggo. Oke, selanjutnya dari KKM MI Hayam nggih. Monggo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke. Mau nanya Bapak, ini ada yang tertukar Bapak. Mau buka dev MSGTK itu harus buka MS Pendis itu dulu. Terus ketika buka itu Pak, milik lembaga itu malah yang keluar lembaga lain. Maksudnya seperti itu Pak. Itu satu kecamatan ada yang tertukar Pak. Ini saya dari Kepulauan Pak. Tertukar apa ya Pak ya? Kalau saya tahu. Tertukarnya begini Pak. Mau buka lembaga dev MSGTK itu kan harus buka MS Kemenak itu Pak. MS 4.0. Iya, MS 4.0. Terus ketika buka milik sekolah itu MS 4.0 malah yang kebuka lembaga lain Pak. MS 4.0 sudah benar nggak akun dan login dan passwordnya Pak? Benar Pak, benar itu memang dipakai itu. Terus balik ke MS Dev sudah di-refresh belum? Sudah Pak. Itu sampai nanya ke Pak Joni masih mau ke konsultasi ke Kanwil katanya begitu Pak. Barangkali di Kanwil juga cepat teratasi begitu. Saya dari Sumeneb tapi Sumeneb Kepulauan Pak. Oh gitu. Di madrasah jenengan ada ajuan insentif nggak Pak? Guru. Ada itu Pak. Nah, ini atas nama KKM-nya Pak. Oh gitu. Ya. Iya Pak, lebih baik hubungi Mas Doni aja kabupaten kota. Itu biasanya NSM-nya tertukar Pak waktu di informatika. Coba kalau di informatika. Coba jenengan nanti Pak untuk perubahan NSM-nya itu biasanya di simpatika bisa Pak perubahannya. Coba di situ. Kemungkinannya dari situ kemungkinannya. Di simpatika itu ya Pak? Iya. Kemungkinannya dari situ kemungkinan. Oh, ya. Makasih kalau bisa ngubah sendiri dari admin sekolah Pak. Dari operator sekolah. Nggih. Ya, ampun? Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Monggo dari MTSN 3 Kota Kediri. Nggak kedengaran Pak suaranya? Kedengaran Pak Iwan suaranya? Dilanjutkan dulu mungkin. Mungkin skip, diperbagi dulu Pak ya. Ya. Oke. Dari MI Nurul Islam mana ini? Alikmah. Oh monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang 1-2 kayaknya sudah terjawab tadi di atas. Untuk TMT tenaga kependidikan itu di pengajuan TI tidak bisa karena TMT-nya masih dianggap 0. Itu mohon nanti solusinya. Kemudian yang kedua, ini kan di kabupaten kami ramai verbal ijazah. Pertanyaan saya, di menu PTK itu kan di status ijazahnya kan sudah terverifikasi, namun di isian kolom nama fakultas, kemudian jurusan kan masih kosong. Apakah perlu saya menambah menginput kembali S1-nya untuk verbal ijazah? Itu yang kedua. Status ijazah S1-nya sudah terverifikasi, namun
pada kolom nama universitasnya kosong, jurusannya juga kosong. Apakah perlu ditambahkan kembali S1-nya? Yang ketiga, di tadi pengajuan sertifikasi itu yang untuk sertifikat pendidik, apakah perlu diajukan kembali atau bagaimana? Yang terakhir untuk energi, apakah perlu kita lakukan pengajuan untuk verifikasi energi? Apakah perlu dilakukan sekarang atau kita nunggu instruksi dari pusat? Terima kasih, Pak. Oke, saya jawab. Mungkin pertanyaan yang ketiga, keempat ya, terkait dengan verifikasi sertifikasi dan energi. Ini lebih baik kita nunggu saja, Pak, karena instruksi dari pusat sudah jelas bahwa MISDEF ini untuk pengajuan TI tidak melihat kepada yang namanya linearitas kepada guru TPG. Mboten nggih. Terus kemudian TMT yang masih merah, ini coba jenengan lihat di MIS 4.0 dan Simpatika, apakah sama TMT-nya? Dalam artinya, gimana Pak? Di EMIS 40 sama Simpatikanya sudah tertulis, Pak. Maksudnya sama nggak? Sama nggak? Sama, 2012, sejak 2012. Oh, berarti seperti itu. Ya, diajukan TI untuk tendiknya itu disilang, TMT-nya punya. Berarti seperti yang kata Mbak Dewi bilang tadi, berarti memang dari developernya, Pak. Gitu. Jadi kita nggak bisa buat apa-apa. Ya. Pak ya, berarti saya garis bawah Pak nggih. Untuk verbal jasa sama yang lain-lain tadi, termasuk untuk energi juga itu kita abaikan dulu Pak ya. Untuk verifikasi ijazah yang sudah terverifikasi tidak perlu pengajuan lagi Pak. Meskipun keterangan universitasnya kosong atau apa itu Pak ya? Betul, tidak usah. Karena kan nantinya walaupun kita rubah kan harusnya ada menu edit atau menu edit atau tanda pensil. Harusnya seperti itu. Karena itu di akun Kapko juga dikunci, di akun madrasah juga dikunci. Seperti itu. Tidak bisa dibatalkan. Terus tadi Pak untuk data sertifikasi itu? Data sertifikasi dan energi boleh pengajuan, cuma itu tidak dianggap wajib Pak ya. Karena kita juga fokus pada tunjangan insentif permasalahan saja. Jadi ini fokus ke insentif saja Pak ya? Betul sekali. Oke. Terima kasih Pak. Sami-sami Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak. Monggo, dari mana? Dari Kabupaten Bondowoso. Ini ada lembaga jenjang RA, NPS-nya itu tidak muncul. Lembaga dari? Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. NPS-nya ini NPSN tidak muncul. NPSN tidak muncul. Terus? Ya. Terus yang kedua, di tugas tambahan untuk kepala itu tidak ada. Oke. Tugas tambahan kepala. Nah, tugas tambahan terus? Cukup itu, Pak. Oke. Beritahu. Untuk NPS-nya tidak muncul, apakah bisa mengajukan tunjangan insentif, Pak? Masih belum dicoba ini. Oh, masih belum dicoba, gitu. Jadi gini, Pak. Jadi gini, Pak ya. Dicoba dulu Pak terkait dengan pengajuan insentif tanpa NPSN bisa atau tidak seperti itu. Terus PTK-nya muncul nggak nama-namanya? Muncul. Oke, berarti tidak ada masalah Pak kalau PTK-nya muncul Pak. Yang bermasalah itu ketika NPSN tidak ada, PTK-nya nggak muncul. Nah itu masalah. Itu nanti perbaikannya ada di EMIS GTK Pak. Jadi EMIS GTK itu nanti ditambahkan seperti itu. Dan terus bagi kepala madrasah tugas tambahan itu yang bisa menambahkan hanya akun